Oke, halo Ray, halo Genzi, halo Sobat Bahasa. Balik lagi bareng aku Vina Asfiana dan narasumber kita Pak Dr. Dadiwara Suharjono, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan, seorang ahli bahasa dan dosen PBSI di Universitas Taman Jakarta. Nah, kali ini kita akan membahas tema yaitu mengenal lebih dekat bahasa Indonesia. Kenapa kita angkat tema ini? Karena banyak sekali sekarang generasi muda itu lebih cenderung mempelajari bahasa asing dibanding bahasa kita sendiri nih, bahasa Indonesia. Nah, menurut Bapak nih kiat atau motivasi untuk para generasi muda agar lebih termotivasi untuk mempelajari bahasa sendiri itu bagaimana, Pak? Ya, baik. Saya setelah diundang ke acara siniar pada kali ini ya yang membawakan topik mengenal dekat bahasa Indonesia. Nah, terkait motivasi atau kiat bagaimana generasi muda ya untuk mau mempelajari ataupun menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari itu memang perlu adanya selain pengetahuan yang diberikan kepada mereka atau pemahaman apa sih dan bagaimana peran bahasa Indonesia untuk pentingnya bagi bangsa ini ya juga di bidang pendidikan itu ya perlu ada contoh sebetulnya ya dari guru atau kalau di perguruan tinggi dosen, nah bagaimana mereka mempraktikkan bahasa Indonesia. Saya mengingat bahasa Indonesia ini adalah alat penting yang bisa membuat bangsa ini merdeka sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, juga bahasa negara. Untuk jawaban sementara seperti itulah bahwa perlu adanya contoh dari para pengajar atau pendidik. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut aja nih, guys. Kita masuk ke yang sesi pertama, yaitu boleh dong, Pak, sedikit diceritakan mengenai asal-usul sejarah bahasa Indonesia itu dulu bagaimana, ada kaitannya dengan bahasa Melayu dan sebagainya, itu seperti apa? Ya, baik. Bahasa Indonesia sebelum 1926 tidak pernah ada nama bahasa Indonesia. Jadi memang bahasa yang kita gunakan ini induknya itu dari bahasa Melayu. Dan itu sejak dulu prasasti yang pertama ditemukan sekitar abad ke-7 sampai dengan 1926 itu diberi nama bahasa Melayu memang. Kemudian atas prakarsa seorang pemuda pada saat itu Muhammad Tabrani, eh, frasa bahasa Melayu itu diganti menjadi bahasa Indonesia karena mengingat berdirinya sebuah negara butuh identitas. Ya. Jadi nama bahasa Indonesia itu belum ada dulunya. Ya. Itu digagas oleh seorang pemuda pada tahun 1926 di Kongres Pemuda. Jadi ketika itu sudah disusun Sumpah Pemuda. Nah, di butir ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Nah, awalnya begitu. Nah, kemudian mengapa itu tertulis bahasa Melayu sementara butir 1 dan 2 sudah Indonesia? Kata susul itu ganti dengan nama bahasa Indonesia. Nah, sempat tidak diterima usulan itu ya. Tapi karena didukung juga oleh para sastrawan atau penyair pada saat itu, akhirnya usulan dari Muhammad Tabrani ini di 28 Oktober 1928 menjadi bahasa Indonesia yang sampai sekarang kita gunakan. Dan akhirnya ada perbedaan sebenarnya antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Nah, perbedaannya bahasa Melayu adalah bahasa daerah yang ada di Riau dan di Kepulauan Riau sekitarnya. Nah, sementara bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Dan kita orang Indonesia tidak pernah mencampurkan terminologi ya atau istilah yang namanya bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Yang Melayu, Melayu, Indonesia itu kekuatan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia sebetulnya ya, kalau saya bukan seperti itu. Jadi secara teknologi sudah jelas bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Tapi hebat juga ya, siapa tadi yang Mbak bilang Muhammad Tabrani Tabrani ya, dia nekat banget ya, untuk mengubah seperti itu. ya memunculkan nama bahasa Indonesia yang belum pernah ada. Yang Gitu ya. kiranya benar-benar hebat ya. Ya, masa depan. Jadi dia benar-benar apa bahwa bangsa ini mereka harus punya identitas Iya, jati betul. diri. Nah, itulah bahasa yang pertama. Gitu ya. Oke, kemudian nih Pak, keunikan bahasa Indonesia itu apa sih dibanding dengan bahasa lain? Kan kayak sekarang ngetren-ngetren kayak bahasa Jepang, Korea. Nah, bahasa Indonesia sendiri punya keunikan apa nih? Nah, salah satu keunggulan bahasa Indonesia yang dalam tanda petik ya tidak dimiliki oleh bahasa Arab, bahasa Mandarin, Jepang dan Korea adalah
Nah, bahasa Indonesia mengadopsi huruf Latin yang digunakan oleh bangsa Eropa seperti Inggris, Spanyol, Prancis itu sudah keunggulan. Jadi kalau orang-orang Eropa disuruh belajar memilih, ini ada Mandarin, ini ada Jepang, ini Arab, Korea dan Indonesia, mereka akan cenderung memilih Indonesia yang sama jenis hurufnya dulu. Karena perbedaan huruf itu merepotkan. Jadi keunggulan bahasa Indonesia itu hurufnya adalah huruf Latin yang dipakai termasuk yang paling banyak di dunia. Itu keunggulan. Ya, apalagi kelebihan atau keunggulannya. Bahasa Indonesia tidak mengenal kala atau waktu untuk pembagian kata kerja. Ya, jadi mau itu kala kini, kala akan datang, ya, ataupun kalau itu menggunakan kata kerja dengan yang sama kata itu. Ya, tidak ada perubahan kayak Rusia atau Prancis, ya, atau Spanyol, ya, atau Itali. Nah, kemudian termasuk Inggris ya. Nah, kemudian tidak ada jenis kelamin dalam kata benda bahasa Indonesia. Jadi kalau kita belajar bahasa Rusia itu ada 3 jenis kelamin, laki perempuan netral, Jerman juga sama, Prancis dan Arab 2 jenis kelamin, laki dan perempuan. Nah, bahasa Indonesia tidak mengenal seperti itu. Nah, itu tentu mempermudah orang untuk mempelajari bahasa Indonesia. Nah, apalagi cenderung kata benda yang bermakna jamak, ya itu menyatakan jamak itu tinggal mengulang kata yang sama. Misalnya kursi, kursi, kursi. Nah, tidak menimbulkan ada beberapa bentukan tapi itu sedikit. Itu juga ada keunggulan. Nah, satu lagi keunggulan yang tidak dimiliki oleh bahasa Inggris atau Perancis, tapi ada dalam bahasa Indonesia, kesesuaian antara tulisan dan ucapan. Nah, Konsisten ya, Pak? konsisten, hampir konsisten saya katakan ya, nyaris konsisten ya. Jadi satu bunyi itu diucapkan satu huruf satu bunyi ya. Itu memang ada misalnya NG tetap dibaca ang ya. Tapi itu yang saya katakan kita sudah dikatakan masuk pada yang cenderung ke konsisten gitu dibandingkan dengan Inggris dan Cis gitu ya yang ditulis apa dibaca apa tuh sehingga bahasa Indonesia itu kalaupun mau dibalik seperti kata kasur ini rusak. Nah, kalau kita baca dari kiri ke kanan kiri tetap berbunyi kasur ini rusak. Keunggulan yang tidak dimiliki dalam bahasa Inggris maupun Prancis. Nah, tapi memang juga ada kekurangannya. Nah, ya, Jadi setiap bahasa juga punya ya, kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya, Pak? ya, makanya adalah himbuan yang begitu kompleks dalam bahasa Indonesia. Di kata aja itu setelah saya teliti bisa memunculkan 17 kata dengan berbagai variasi. Ada kalau tidak salah 9 kata benda, satu kata sifat, kemudian 6 atau berapa tuh kata kerja dari kata dasar aja. Gitu ya. Nah itu seperti kata lari, pelari. Lari itu kan aktivitas, tapi ketika pelarian itu dia diam saja di tempat, oh saya jadi pelarian. Apalagi kata dasarnya lari. Nah, kompleksitas bahasa Indonesia itu ya, meskipun tadi ada keunggulannya, termasuk serapan. Nah, serapan juga satu sisi orang mengatakan kok bahasa Indonesia seperti dalam tanda petik ya gaduh-gaduh. Tidak melihat gaduh-gaduh. Memang gini, tidak ada bahasa yang tidak terkena pengaruh bahasa lain. Saya sering kata bahasa Inggris sekalipun itu terkena pengaruh bahasa Perancis dan Latin. Banyak kosakata Perancis dan Latin yang masuk ke kosakata Inggris kan. Banyaknya serapan itu justru menjadikan keunggulan bahasa Indonesia. Jadi kalau ada orang asing belajar, seperti orang Belanda, oh ini bahasa Belanda. Nah begitu ya, terus belajar bahasa orang Inggris, oh ternyata kosa kata Inggris juga bahasa Indonesia itu keunggulan kita di sana. Jadi jangan kita selalu pikir kok nih begitu banyak kosa kata yang diserap ya. Itu jangan membuat kita kecil hati. Justru itulah hebatnya Indonesia fleksibel. Itu salah satu keunggulan juga di atas program tersebut. Nah, kemudian kayak sekarang kan ada isu-isu bahasa Indonesia itu mau dijadikan sebagai bahasa internasional itu, menurut Bapak bagaimana? Ya, kalau peluang menjadi bahasa internasional eh, dibandingkan Jepang, itu tentu bahasa Indonesia terbuka peluang lebih besar ya. Tadi sudah saya katakan huruf. Huruf itu membuat orang-orang Eropa yang mau belajar bahasa Indonesia itu sudah hurufnya sama ya, Latin. Nah, itu keunggulan. Pelajari ya. Nah, kecenderungan artinya dengan huruf yang sama. Yang kedua sekarang bahasanya sudah bahasa UNESCO, ya, bahasa resmi yang ke-10. Ya, jadi 6 ditambah dengan 3 6 bahasa PBB ditambah 3 ya 3 itu adalah Hindi, Itali, Portugis. Nah, yang ke-10 adalah bahasa Indonesia yang diterapkan November 2023. Berarti bahasa Indonesia sudah diakui oleh salah satu badan PBB yaitu UNESCO. Artinya di tahun 2045 Indonesia mencanangkan menjadi bahasa ke-7 resmi PBB. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Dan jumlah kosakata bahasa Indonesia sekarang, kalau Anda cek ya, dari Badan Bahasa 286.000 kosakata. Nah, bahasa Indonesia lahir tahun 26, tapi dikukuhkan tahun
28. Berarti sekarang usianya sudah akan 97 tahun. Belum dibandingkan bahasa Inggris, Mandarin, Perancis, Rusia, Arab. Bahasa Indonesia jauh lebih mudah. Ya, bahasa Indonesia sudah jauh lebih mudah, tapi diajarkan di lebih 50 negara, punya 286.000 kosakata dan diakui UNESCO. Nah, prestasi ini tidak bisa dicapai oleh bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Rusia, Spanyol, Prancis, dan Portugis. Tidak bisa, karena mereka tuh kalau kita cek bahasa jauh lebih tua daripada bahasa Indonesia. Nah, itulah yang membuat sendiri orang Malaysia. Orang Malaysia itu cemburu, ya bahkan tidak terima bahasa Indonesia menjadi bahasa UNESCO. Mengapa? Alasannya bahasa Melayu ini bahasa yang tua. Bahasa itu baru anak kemarin. Nah, tapi kita melihat ya dibandingkan dengan bahasa Indonesia, bahasa Malaysia itu lemah. Apa yang saya katakan lemah? Penyebutannya sudah tidak jelas. Mereka sering menyebut bahasa Melayu, bahasa Malaysia tidak jelas, ya kan? Itu dari penyebutan mereka juga mungkin tidak punya badan bahasa, rumusnya juga akan bagaimana. Nah, itulah yang saya katakan peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa PBB itu terbuka lebar. Jadi bahasa resmi ketujuh nanti, karena sekarang sudah menjadi bahasa UNESCO. Jadi memungkinkan para generasi muda pun juga tetap bahkan bisa ngajar di luar negeri ya Pak, karena dikatakan Bapak tadi sudah ada 50 negara yang Ya, mempelajari bahasa ya, Indonesia. Jadi ya, betul. memungkinkan para generasi muda khususnya yang menjadi guru nih bisa ngajar di luar negeri ya Pak. Iya, dan juga keunggulannya lagi, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia di wilayah regional, itu terbebas dari kesan bahasa penjajah. Jadi kalau bagaimanapun Inggris itu penjajah. Kalau kita bisa angkat bahasa Indonesia, ini bahasa yang netral, tidak menjajah. Nah, itu jauh lebih baik daripada kita mengangkat bahasa penjajah sebetulnya. Dan itu menunjukkan kepercayaan diri bangsa. Nah, makanya satu hal yang saya lihat di sini, saya tidak pernah mengukur ukuran kepala negara itu dari bahasa Inggris. Saya tidak pernah melihat itu. Ya, karena kepala negara Amerika pun tidak pernah menggunakan bahasa asing dalam berbicara, hanya modal bahasa Inggris. Nah, tapi yang saya lihat, justru bangsa yang besar itu menggunakan bahasanya sendiri. Nah, kita bisa contoh. Nah, coba Anda cek. Vladimir Putin, Presiden Rusia, itu kemana-mana bahasa Rusia terus. Mengapa? Dia ingin menunjukkan Rusia negara yang besar. Nah, sebagaimana Donald Trump, Presiden Amerika, ingin menunjukkan bahasa Inggris. Kenapa? Negara besar. Nah, begitu pula Indonesia harusnya. Seorang presiden, Presiden Prabowo itu kemana-mana harusnya bahasa Indonesia. Nah, kenapa? Bangsa yang besar adalah bangsa yang bangga dengan identitas dan jati diri bangsa. Itu yang ditujukan sebetulnya. Ya. Nah, Oke. Nah, kemudian nih Pak, bagaimana sih peran bahasa Indonesia itu di era digital sekarang? Kayak sekarang kan banyak banget pengaruh media sosial kayak dan nanti bahasa gaul, bahasa singkatan atau dan lain sebagainya. Bahkan kayak sekarang ada kata anjay, apa lu gua, bagaimana menurut Bapak? Nah, memang kalau dilihat dari segi hal ini memang ya masalah ragam bahasa Indonesia itu memang itu juga yang dikeluhkan oleh orang asing ya. Jadi antara formal, resmi dan tidak resmi itu kosakatanya itu pojok juga sehingga orang Indonesia seringkali kesulitan ketika dia terbiasa menggunakan ragam akrab, ketika yang menggunakan ragam resmi merasa kesulitan. Nah, orang asing yang ketika belajar bahasa Indonesia mendengar ragam tidak resmi itu juga menjadi bingung kadang mereka. Ini salah satu kendala juga ya untuk pengajaran bahasa Indonesia meskipun ragam bahasa itu tidak hanya ada di Indonesia sebetulnya ya. Kalau di Indonesia namanya ragam gaul, kalau Prancis menyebutnya argot, kalau Inggris menyebutnya slang ya. Tapi penggunaan seperti ini memang perlu dibatasi untuk hal-hal yang sifatnya resmi tadi. Nah, oleh karena itu sekolah, lembaga pendidikan ya, termasuk perguruan tinggi ya, tapi ini terutama di tingkat sekolah seharusnya ya tidak menyelenggarakan ya pendidikan dengan pengantar bahasa asing. Karena itu bagaimanapun dan apapun alasannya, pengantar menggunakan bahasa asing, terutama di tingkat sekolah, itu merendahkan derajat bahasa Indonesia. Dan itu pasti. Nah, seolah-olah ada kesan bahasa Indonesia tidak bisa untuk pengantar ekonomi, sejarah, ataupun fisika. Bahasa Indonesia mampu. Bandingannya begini saja. Kalau bahasa Jepang bisa dipakai sebagai pengantar pendidikan, sama bahasa Indonesia tidak. Kalau saya membandingkan selalu begitu. Kalau bahasa Rusia bisa, harusnya bahasa Indonesia juga bisa. Ya kan? Ini bahasa tidak hanya Inggris, ada Rusia, ada Prancis, ada Jepang, ada Spanyol, dan seterusnya. Nah, kalau mereka bisa, kita pun juga bisa. Nah, berarti apa yang kita yang kurang ini? Percaya diri. Itu sangat disayangkan. Ya, jadi kalau ditanya tadi, supaya bahasa Indonesia terangkat derajat dan martabatnya, ya harusnya digunakan sebagai satu-satunya di bidang pendidikan, khususnya di sekolah. Mulai tingkat kelompok bermain KB sampai dengan SMA itu minimal. Kalau di perguruan tinggi mungkin bisa lah ya menggunakan.
bahasa asing, tapi itu pun ada kebijakan-kebijakan yang harusnya diambil gitu ya, supaya martabat bahasa Indonesia terjaga gitu ya. Nah, itu kira-kira jawabannya seperti itu ya. Lalu yang bahasa tadi itu Ya, sebenarnya muncul itu dari tahun berapa sih Pak? ya. Nah, kalau bahasa gaul ini adalah fenomena yang bukan hanya ada di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu mulai marak sekitar 70-an. Nah, ke 70-an, nah di 80 ya itu saya juga sempat memakai itu karena pada saat itu saya masih SD ya. Itu bahasa gaul yang menggunakan okam, misalnya apa namanya, kata jalan jalan jadi jokal ya kan, malu jadi mokal gitu ya. Terus ada penyisipan G, misalnya saya akan belajar ke, misalnya ke rumahmu sagayaga agak-akan begelaga jagar ya kan, ke gerubung magaku misalnya. Nah, itu teman ya, itu sebenarnya mulai marak di 70 dan 80 sampai sekarang. Tapi keberadaan bahasa gaul itu sebetulnya tidak akan pernah bisa menggoyahkan bahasa standar. Ya, mengapa? Karena sebenarnya itu hanya varian. Nah, yang menggoyahkan bahasa standar itu adalah bahasa asing. Kenapa? Karena orang bisa mengajar bidang studi atau pidato pakai bahasa asing, misalnya bahasa Prancis. Bahasa Prancis bisa menggantikan bahasa Indonesia. Pun sebaliknya, bahasa Prancis bisa digantikan juga oleh bahasa Indonesia. Itu yang mengacau. Sebenarnya bukan bahasa gaul. Nah, itu tinggal kita arahkan. Jadi itu munculnya akhir 70. Tapi di Amerika sebetulnya ataupun di negara itu sudah ada seperti itu. Saya punya kamus slang Amerika yang saya beli tahun 94 itu tebalnya 200 halaman. Nah, itu sudah ada sebetulnya dan itu oleh linguis harusnya dikamuskan bahasa gaul itu tiap tahun. Jadi untuk lihat berkembang. Tuh, ya. Itulah kira-kira munculnya bahasa gaul. Tapi tidak perlu dikhawatirkan sebetulnya. Ya, Jadi generasi muda khususnya tetap bisa menggunakan bahasa-bahasa gaul, tetapi itu tidak jadi ancaman ya untuk ya sebetulnya karena tidak bisa menggantikan bahasa standar kan, kalau berita pun kan dengan bahasa resmi ya kan, kalau berita-berita yang disiarkan di semua televisi ya kan, TV Metro ya, apalagi tuh TV Kompas, nah itu juga semua gunakan bahasa resmi gitu ya, bahasa standar ya. Nah, selain itu Pak, kan ada nih di Indonesia itu viral bahasa kayak Jaksel, terus kayak Jawa Jakarta, itu banyak banget. Menurut Bapak gimana? Nah, itu yang disebut dengan campur kode. Nah, campur kode itu bukan hanya ada di bahasa Indonesia. Ya, termasuk bahasa lain. Misalnya ada Konglis, Korean English. Nah, orang Korea juga mencampurkan dengan bahasa Inggris, ya kan? Nah, pencampuran antara Indonesia dan Inggris itu bukan fenomena baru. Karena ketika kita dijajah Belanda pun sudah terjadi pencampuran Melayu, Belanda. Nah, itu bukan barang baru sebetulnya ya. Nah, pencampuran memang di satu sisi sebetulnya merusak. Ya, dan itu mengapa saya katakan merusak? Sebetulnya gini, ketika dicampur, orang Indonesia juga tidak paham. Nah, bahasa yang dicampurkan katakan Inggris, orang itu juga bingung. Ya bingung juga Pak. Iya kan? Nah, ini orang ngomong apa? Indonesia bukan, Inggris bukan. Nah, sama dengan pencampuran misalnya India, Inggris misalnya ya, atau bahasa lain dicampur dengan Inggris misalnya. Nah, itu akan membuat bingung. Nah, yang bagus itu adalah alih kode. Jadi ketika kita menggunakan satu bahasa itu secara utuh. Misalnya, saya kadang begini, ada presentasi mahasiswa, terus di akhir dengan ada tulisan thank you, any question. Kita boleh menuliskan itu kalau ada presentasi bahasa Inggris. Gitu. Saya tidak melarang Anda di situ, tapi ini presentasi bahasa Indonesia. Sama saja kalau saya nulis sedang ngajar bahasa Prancis, terus Anda pakai kata-kata itu menyinggung dosen Prancis. Itu bukan bahasa Prancis kalau saya ngajar Prancis, gitu ya. Anda boleh menggunakan itu dengan catatan Anda menggunakan bahasa Inggris. Jadi gunakan secara utuh, gitu ya kan. Nah, itu tidak merusak. Nah demikian pula bahasa Indonesia. Nah, jadi terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Nah, itu yang harus ditulis, gitu ya. Iya, dan itu betul, itu namanya alih kode, itu tidak merusak gitu ya. Jadi gunakan bahasa seutuhnya gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi tantangan sendiri bagaimana nih kita itu menjaga bahasa Indonesia agar tetap bisa menjadi bahasa yang baik dan benar, menjadi bahasa persatuan agar tidak goyah gitu. Nah, memang tadi sudah saya ungkapkan di awal ya, keberadaan sekolah pengantar bahasa asing inilah yang apa namanya, merongrong nasionalisme ya. Nah, kalau ingin menjaga wibawa bahasa Indonesia, yang harus dilakukan adalah hapus semua sekolah pengantar bahasa asing. Bagaimana orang bisa menguasai bahasa asing? Buka kursus atau klub. Jangan dijadikan pengantar. Itu akan merendah bahasa Indonesia. Kesannya bahasa Indonesia tidak bisa buat fisika, untuk mengajarkan matematik. Nah, kalau bahasa lain bisa, kita pun bisa.
Nah, jadi pemerintah seharusnya memfasilitasi buka kursus di sekolah. Jadi bahasa asing boleh dipakai ketika jam pembelajaran itu. Misalnya siswa ambil bahasa Prancis di kelas itu boleh dipakai ketika jam pembelajaran Prancis, ya kan? Nah, terus ketika sudah selesai jam pembelajaran Prancis masih kurang ada kursus, ada klub bahasa yang disediakan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu karena ada sekolah menggunakan pengantar bahasa asing, sehingga ada anak lahir di Indonesia tidak bisa bahasa Indonesia. Ini naif sekali dan ini tidak boleh terjadi. Setiap warga negara adalah duta bangsa, gitu ya. Jadi yang harus dilakukan pemerintah, buka sebanyak-banyaknya khusus, klub bahasa, di satu sekolah minimal 3, kalau bisa lebih, nanti akan banyak siswa bisa bahasa asing, tapi tetap bisa bahasa Indonesia. Caranya begitu. Jadi bukan menggunakan pengantar. Jadi saya di siniar ini saya menyatakan sekolah menggunakan pengantar bahasa asing melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Dan ini pemerintah jangan membiarkan pelanggaran ini. Termasuk menodai, kalau saya katakan ya, menodai Sumpah Pemuda butir ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Akhirnya mereka akan merendahkan. Dan satu lagi merendahkan ini apa namanya simbol negara. Bahasa itu salah satu simbol negara. Jadi menistakan. Jadi sekolah pengantar bahasa asing itu menistakan salah satu simbol negara adalah bahasa Indonesia. Nah itu caranya buka kursus, buka klub bahasa sebanyak-banyaknya dibiayai oleh pemerintah. Jadi nanti akan kita lihat tuh, banyak siswa bisa bicara bahasa asing, tapi tetap belajar bahasa Indonesia. Gitu ya kira-kira. Dan berapa penting sih kreativitas kita itu dalam menggunakan bahasa Indonesia? Nah, kalau kreativitas itu tergantung ya, apakah kita sedang menulis sastra, apakah kita sedang menulis ilmiah. Nah, tentu itu ada bahasa yang harus kita sesuaikan. Kreativitas karya ilmiah tentu dilihat dari hasil yang tulisannya itu. Maksudnya dia tidak mungkin menciptakan kata baru seperti orang membuat puisi. Itu beda tuh ya. Dalam puisi atau sastra termasuk lagu, boleh kata yang tidak baku digunakan. Karena memang tempat itu adalah sastra. Nah, tapi kalau dalam ranah ilmiah itu tidak diperkenankan karena itu harus bahasa resmi atau standar. Nah, di mana kreativitas karya ilmiah di penemuannya, ya, dari apa yang disampaikan. Tapi kalau sastra, nah, selain mungkin cerita atau alurnya yang baru, kalau itu dalam novel, ya, atau hal yang mungkin membuat orang penasaran, tapi juga penggunaan bahasa yang tidak ada di bahasa resmi atau standar boleh saja, ya. Tapi perlu diingat, kalau seni untuk masyarakat apabila terlalu banyak kosakata gaul, seninya itu tidak akan dipahami banyak orang. Nah, kalau bahasa gaul itu kan ada waktunya. Jadi tetap mayoritas gunakan bahasa standar, nah boleh digunakan bahasa-bahasa yang unik, kosakata yang unik menurut saya gitu ya. Nah untuk dalam ya itu kreativitasnya di sana pun dipakai bahasa gaul dalam kasus itu tidak ada masalah. Kan apabila ada karya sastra wajib menggunakan bahasa resmi. Nggak bisa sebenarnya, sebenarnya ya. Tapi memang ada juga kelompok apa literasi yang membuat antara itu ya. Kadang saya senyum-senyum juga. Sastra dipaksakan begini gitu ya. Harusnya tidak tidak bisa dipaksakan begitu, tapi dibatasi. Misalnya, tolong jangan banyak kosakata gaul supaya sastra yang kita ciptakan dipimpin orang. Iya, dan penting juga artinya gitu ya. Bisa dipahami oleh banyak orang yang membaca. Dan ini ya diberi bintang artinya gitu kan. Bisa jadi 5-10 tahun lagi oh tidak itu. Jadi bahasa resmi orang sering menganggap kuno, tapi itu abadi. Ya, bahasa resmi. Contoh, kita mendengar berita tahun 50, kalau dipakai dalam bahasa Indonesia kita masih pakai sampai sekarang. Nah, sekarang andai kata ada pemberitaan yang main-main ya, canda-canda nih tahun 80 pakai bahasa gaul. Kita yang kita tidak pasti paham. Itu Mungkin bisa saja nanti bahasa gaul kita sekarang nanti bener kata Bapak nggak akan bisa dipahami di tahun-tahun nanti kapan. ya. Nah, ada kemungkinan besar kan begitu. Kok kembali lagi ke yang dulu bisa, kan itu berputar bisa, ya kan? Nah, walaupun Biasanya tren gitu viral ya gitu. betul gitu ya. Nah, itulah kira-kira. Walaupun ada juga bahasa gaul yang dulu seperti doku itu kan tahun 80. Nah, sekarang masih kai. Doku mah ada. Terus gue itu kan juga udah lama. Sebenarnya itu mungkin ragam Betawi lah, campuran seperti itu. Gitu ya. Tapi itu ada di kamus. Walaupun gue itu bukan berarti tidak ada di KBBI, ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi ada cakap. Kalau Inggris itu ibaratnya SL, slang, begitu. Jadi tidak bisa dipakai dalam ranah resmi, tapi di kamus enggak. Artinya apa? Bahasa Indonesia menghargai keberadaan bahasa gaul. Kan bahasa gaul itu bahasa yang baik, tapi sesuai dengan situasi, tapi tidak benar. Kayak kan baik dan benar. Tuh, ya. Kemudian nih Pak, tips dan saran tuh buat
generasi muda khususnya agar mereka tuh bisa menguasai bahasa Indonesia, baru mereka itu belajar bahasa asing nih. Ya, nah jadi begini sebetulnya, ya memang sekali lagi kembali lagi tadi masalah maraknya sekolah pengantar bahasa asing inilah yang menyebabkan eh, apa namanya degradasi. Ya, sayangnya di situ pemerintah membiarkan praktek seperti ini. Padahal praktek yang saya katakan tadi apa sekolah menggunakan pengantar bahasa asing itu kan di zaman Belanda sudah ada. Itu bukan hal yang baru. Nah, jadi bagaimana saran? Nah, jadi saran yang biasa saya sampaikan adalah kita harus mengingat ya bahwa bahasa adalah jati diri bangsa. Ya, jadi kita silakan untuk belajar bahasa asing sebagaimana orang asing belajar bahasa Indonesia. Sama seperti kalau dikembalikan lagi ya kan. Nah, orang Jepang belajar bahasa Indonesia kan mereka tidak melupakan jati diri orang Jepang gitu ya. Nah, orang Indonesia juga begitu, belajar bahasa itu tapi jangan melupakan jati diri sebagai orang Indonesia gitu. Eh, Bahasa adalah wujud pertama identitas bangsa. Ya, karena ada 4 simbol negara. Dan ada bahasa, apalagi lambang negara, lagu kebangsaan. Karena itu tidak mungkin kita tiap hari nyanyi lagu Indonesia Raya, terus bawa burung Garuda, gitu ya. Nah, tapi dengan menggunakan bahasa Indonesia, orang tahu, oh dari Indonesia. Nah, seperti itu ya. Nah, setidaknya ini yang harus kita jaga. Dan ini menjadi diri bangsa. Gitu ya. Nah, dari pembahasan kita dari awal hingga akhir ini, Pak, berarti kesimpulannya seperti moto Badan Bahasa ya, di Baik. mana utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, dan pelajari Ya, atau puasa kuasai ya. bahasa asing. Ya, Jadi betul. emang sebenarnya Fotonya. untuk generasi muda khususnya ini ya, karena kasusnya di sini kan generasi muda itu sebenarnya nggak masalah mempelajari bahasa asing, Iya. tapi tetap kita mempelajari bahasa Indonesia terlebih dahulu ya, Pak. Ya, artinya itu tadi kita harus fasih berbahasa Indonesia Indonesia. sebagaimana bangsa lain mempelajari bahasa kita. Selama kita kalau dibalik gitu ya. Betul. Oke, pembahasan kita kali ini sampai di situ dulu ya, guys. Terima kasih pada Bapak Dr. Deddy Warasawiono, Sarjana Sastra Medis Pendidikan, udah hadir di siniar kita kali ini. Terima kasih sudah sharing-sharing banyak banget hal yang dapat diambil dari materi kita hari ini. Semoga menginspirasi generasi muda untuk termotivasi mempelajari bahasa Indonesia. Terima kasih.